A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat KSM dalam keadaan sehat dan berbahagia, berkumpul bersama keluarga dimanapun Anda berada. Para sahabat KSM, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin membahas soal pentingnya perkawinan dalam perspektif agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu kebutuhan mendasar manusia, khususnya lelaki, itu adalah kebutuhan biologis, kebutuhan seksual. Dan dari kebutuhan inilah biasanya seseorang itu bisa tersesat, keluar dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kebutuhan biologis ini menjadi sarana setan yang paling sering digunakan untuk menyesatkan umat manusia, karena setan memang telah berjanji mau menyesatkan semua manusia. La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kau akan sesatkan semua. Dan modusnya itu adalah dari kebutuhan biologis ini. Karena itu kita banyak melihat kejadian-kejadian kriminal, pemerkosaan, dan banyak lagi kasus-kasus yang luar biasa, banyak jumlahnya per tahun di Indonesia ini. Itu didorong oleh kebutuhan seksual. Oleh karena itu Nabi Muhammad telah bersabda bahwasanya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak menjalankan sunnahku ini, tidak dianggap umatnya. Saking pentingnya pernikahan itu. Tapi harus diingat bahwasanya pernikahan itu harus diniati untuk menyempurnakan spiritualitas kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina keluarga itu bukan semata-mata hanya untuk melampiaskan kebutuhan biologis, melainkan untuk menyempurnakan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah fil ardh. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwasanya dengan menikah itu pasangan itu akan meraih kebahagiaan, ketenangan. Dan ketenangan itu merupakan kebutuhan mendasar bagi perjalanan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi parameter pernikahan itu dan juga memilih pasangan itu bagi seorang mukmin adalah keimanannya. Jangan memilih pasangan itu karena semata-mata kekayaannya atau kecantikan atau ketampanan. Bukan. Salah satu yang paling mendasar adalah kita lihat keimanannya. Karena kita ini ibarat sedang melakukan perjalanan menuju qurb ilallah. Dan dengan menikah, maka kita akan sampai kepada ketenangan batin. Apabila seorang memilih istrinya atau memilih suaminya dengan parameter ini, maka pernikahannya bukan hanya menjadi penghambat kesempurnaannya, melainkan menjadi faktor untuk kemajuan spiritual dan mempercepat sampainya dia kepada kesempurnaan yang hakiki dalam kehidupan. Namun apabila perkawinannya tidak didasari oleh parameter itu, maka perkawinannya itu akan menjadi penghambat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dan poin yang perlu kita harus ingat adalah kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam diri manusia. Dan kebutuhan inilah yang menjadi pendorong paling besar
kepada perbuatan dosa apabila tidak disalurkan dengan jalan dan koridor yang benar. Kalau kita pelajari dan kita lihat program dan skenario musuh-musuh Islam itu adalah bagaimana mereka membuat program-program agar supaya anak-anak muda Muslim itu tersesat. Mereka menggunakan dari jalur ini. Kalau kita lihat sejarah Andalus, Spanyol, mereka sudah ditaklukkan oleh Islam, namun kemudian dengan konspirasi dan cara-cara yang licik, akhirnya anak-anak muda di sana tersesat melalui wanita dan anak-anak gadis yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menyesatkan anak-anak muda Muslim, sehingga Muslim kembali dikalahkan di Spanyol, di Andalus. Dewasa ini musuh-musuh Islam itu membelanjakan biaya yang sangat besar guna menyesatkan anak-anak muda kita, yaitu dari jalur kebutuhan biologis ini. Oleh karena itu, semoga pihak yang berwenang, pihak penguasa dapat mewujudkan lahan-lahan kerja agar bisa menyerap tenaga kerja anak-anak muda di Indonesia, sehingga anak-anak muda bisa memiliki pekerjaan, bisa menyediakan rumah, dan bisa menikah. Karena dengan menikah itu separuh agama sudah dipertahankan, dijaga, dan tinggal menjaga separuhnya lagi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia semakin hari semakin maju dan dapat diwujudkan peluang-peluang kerja bagi anak-anak bangsa di Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.